صلوا على النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yashfa wa min nafsin la tasfa wa min du'ain la yusma wa a'udzubika min ha'ula'il arba. Allahumma anfa'na bala wal bala wal waba wal fasya wal munkar wa suyufal mukhtalifa wa syada'ina wa mihana ma zuhara minha wa ma batan min baladina al-khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tama yang terhormat ya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh dewan-dewan guru kita yang hadir, khusus Mukarram Pak Ustaz Junaidi Abdillah, Mukarram Pak Ustaz Rohil, Mukarram Pak Ustaz Ahmad Bahid. Semoga guru-guru kita ini jadi diberikan umur panjang, berarti dan sehat badan, dan juga pada Mukarram yang tidak hadir yakni dewan guru Mukarram Bapak Ustaz Marwan Hasan, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Mukarram Bapak Ustaz Hamdani, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga guru-guru kita yang sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga umat sababiyah dikasihnya penyakit itu bertambah-tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun yang terhormat kepada orang tua kita, yakni daripada tua Talib Wasitami ini Mbak Uga, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dia pun tetap diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala guna untuk mengajak kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun yang terhormat kepada seluruh jamaah Ta'lim Wasitami, baik yang tua maupun yang muda, yang dekat maupun yang jauh, yang tidak pribadi sebutkan satu persatu namanya, namun insyaallah yakni tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Khusus kepada keluarga besar, yakni keluarga yakni almarhum Bapak Mi'amdun Mis, yang mana pada malam hari ini yakni sudah sampai 100 hari meninggalnya daripada almarhum Bapak Mi'amdun Mis. Semoga di alam barzah menuju akhirat, semoga diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji maha syukur yakni mari sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat qudrat, iradah serta inayahnya pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, yakni nikmat iman ma'a Islam, sekaligus diiringi dengan nikmat sehat badan, panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajah, bermusafahah di tempat yang insyaallah penuh mubarakah ini dalam rangka melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu kewajiban kita selaku umat muslim, yakni untuk berthalabul ilmi. Semoga niat kita dari rumah ikhlas karena Allah, ingin mencari ridha Allah, dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, juga diberikan akan paham ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat terdiri salam semoga selalu terlimpah curang doakan, yakni kehadiran junjungan kita yang mulia Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua yakni yang mana selaku umatnya harapan akhir kita
Semoga kelak yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, setiap orang yang mau meninggal dunia itu pasti dikasih cirinya yang namanya sakit. Pasti ada cirinya. Walaupun meninggal dunia itu enggak harus sakit. Dan ketika seseorang yang sakit itu ada 3 perkara yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 3 perkara yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sakit. Imam muter kaset B. Mudah-mudahan ke kasetnya bagus, khusus. Yang pertama apa sih ketika kita sakit yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu raut wajah kita. Biasanya kalau orang sakit yang kita lihat pertama kita lihat apa? Wajah. Kadang-kadang kita, lo kusut apa muka lo itu amat, pucat amat, lagi puyeng ya, muka pucat amat itu. Biasanya seperti itu. Yang akan pertama Allah angkat, yakni daripada raut wajah kita. Yang kemarin subringas, cenghar. Tapi kalau sakit siapapun orangnya pasti wajahnya akan ada perbedaannya. Biasanya mah cerah banget, ini mah lesu banget. Dia mah sakit orang. Emang orangnya begitu. Dia mah pokoknya kalau mukanya pucat, dia mah bukannya sakit, ngapa? Orangnya duit. Tuh, pokoknya dia mah buka apa kalau pucat bukannya sakit dia mah orang punya duit. Kalau punya duit mah dia mah cenghar. Tuh yang pertama diangkat oleh Allah adalah raut wajah kita. Yang kedua yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yakni adalah nikmat makan. Ketika kita sakit yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat makan kita. Coba kita kalau lagi sehat makan bagaikan apa senajan nasi sama ayam, fried chicken dah, itu nikmatnya luar biasa. Tapi kalau kita lagi kurang sehat, makan nasi sama garam terasi doang tuh ada nikmat. Kalau lagi kurang sehat. Kalau lagi sehat mah makan kecapi asam dan nikmat luar biasa. Tapi kalau lagi sakit kita dibawain jeruk yang namanya jeruk mandarin, mual ditoel. Malah kalau kita lagi sakit rumah sakit dibawain jeruk yang makan siapa? Ya yang ngebawain juga. Nih sakit mah mual ya makan. Ngebeli anggur kan yang sakit udah mual dicobain. Itu mah yang bawain juga yang makan mah. Ya paling garanter yang nungguin lah. Yang pada makan, yang sakit mah boro-boro. Paling dia mah makannya apa? Air infusan ya. Paling itu dah. Bagi mahal paling yang dia minum air infusan. Dibelikan kopi pun bukan orang sakit. Dibeli paling bubur gak katanya jangan pakai apa-apa. Itu nih nasi-nasinya doang. Orang pakai minyak, orang pakai bumbu, orang pakai apa. Itu udah awalnya udah pahit itu di lidah. Itu bubur. Tetapi kalau sehat mah kita minum nasi dingin sama garam doang luar biasa. Allah ngasih sehatnya, Allah ngasih nikmatnya. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur. Biasanya kita eling, kita sadar pentingnya nikmat itu. Nikmat rasa nikmat itu kalau kita sudah dikasih sakit. Kita jangan sakit yang berat. Sakit sariawan, sakit mulut tuh udah orang enak benar kita memakan. Itu orang berat. Apalagi yang namanya penyakit berat. Ada yang sekarang kan jangan namanya penyakit aneh-aneh. Ada segala namanya penyakit gula lah. Ada gula putih, gula merah. Sekarang kan kalau dijawab ditanya penyakit apa? Penyakit gula putih apa gula merah? Digituin kan sekarang. Ditanya sebab gula itu padahal gula orang ada yang merah, ada juga coklat kalau kata saya. Orang masih hidupnya sudah buta warna. Macam bawang merah orang ada kalau kata saya. Adakah bawang ungu? Namanya bawang merah tapi kenyataannya mah ungu. Namanya gula merah tapi kenyataannya coklat. Macam kita begini, takut sama istri. Istri itu kan tiga. Kalau kita mah one tulinya mah takut sama satu istri. Kalau bahasa Inggris mah itu 3. Seperti itu, udah kesalahan bicara, salah juga maknanya kalau kita mau ngamalkan. Tuh, jadi kembali lagi kalau kita sakit, yang kedua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat makan. Yang ketiga apa?
Ketika kita sakit jangan diangkat. Yang ketiga yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kita. Tuh, makanya kalau lagi sakit mah jangan apa namanya? Ngerusulah baik. Jangan apa? Ngeluh. Kalau bahasa kita mah kalau lagi sakit mah jangan ngeluh, tapi kita perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, kita muji kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab orang yang sakit itu sedang diambilin dosa-dosanya. Kalau yang ibadah gitu ya. Kembali lagi kalau yang ibadah, contoh kayak macam Nabi Ayub alaihissalam tuh sakitnya luar biasa, tapi dia tetap terus beribadah. Nah, kita mah baru dikasih pano doang, sholat udahan. Dikasih kutil doang, orang sholat kita mah. Kasih sariawan lah, ngapa rasa sariawan harus bisa kukumur pun kalau udah. Ipan kumur mah hukumnya apa? Sunnah. Jadi kita banyak alasan. Tuh, jadi yang ketiga yang diangkat ketika kita sakit adalah dosa-dosa kita sampai kita itu menjelang ajal. Dan kalau kita dianugerahkan kesehatan lagi, dua yang akan Allah berikan kembali. Yang pertama yaitu yang ketika kita dikembalikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah raut wajah kita akan kembali cerah. Ih, ngebaca kemarin lagi sakit pucat banget, sekarang mah alhamdulillah udah cerah lagi, udah gembira lagi. Jadi raut wajah dikembalikan. Singkat, bocah lagi nungguin di rumah. Yang kedua yang akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni adalah nikmat makan minum. Biasanya orang kalau bangun dari sakit, sembuh dari sakit, kita nyebutnya apa? Memayu, apa dimakan? Biasanya bocah kalau habis makan doyan dia lagi memayu, kemarin habis puyeng, dikit-dikit madang, dikit-dikit mindok. Bagiannya kemarin dia sakit kalau madang-madang karena dia lagi memayu. Orang kita nyebutnya memayu. Apa ya memayu? Ada itu bahasa memayu. Apa tuh memayu? Kalau kata kita mah ngancam kalian nanti kalau sehat apakah saya mau makan gitu menurut bahasa lontongnya mah, cuman kita ngaraga apa? Memayu. Dan apa tuh memayu? Sehingga itu orang dulu itu omongan memayu. Dalam apa? Tuh memayu, saya baru tahu memayu apa? Omongan orang dulu gitu memayu lah, kemelakaran lah, jangan lupa. Orang-orang dulu tuh kalau kata kita mah terlalu kenyang. Dan bagi jamaah yang dirahmati Allah, itu saja sekilas daripada putaran kaset. Itu mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya khususnya dan umumnya buat para jamaah semua. Dari saya mohon maaf lahir batin. Sekali lagi kita doakan semoga almarhum yang telah meninggalkan kita yakni diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keluarga yang ditinggalkan, istri, anak, cucu, menantu, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bertambah-tambah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak melupakan orang tua yang sudah meninggal. Selalu selipkan doa buat mereka yang sudah meninggal, buat mereka yang masih ada dalam sholat setiap kita selesai sholat 5 waktu. Bacakan suratul Fatihah khususkan untuk orang tua almarhum Bapak Miang bin Mis bin Selun bin Pulan, juga Ibu Asmi binti Aspin, Ibu Meni binti Mis, Ibu Marni binti Sima, dan juga Dinda Robi bin Miang. Semoga semua ahli kubur kita mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala.